cantik alhamdulillah hari ini. Amin. Harus cantik. Cewek kan? Iya. Ibu-ibu itu harus cantik. Bapak harus ganteng. Enggak, harus banyak duit. Percuma ganteng enggak punya duit. Betul itu Pak. Kucing aja punya duit. Biar ibu-ibu hatinya bahagia. Biar ibu-ibu pulang dapat berkah. Biar ibu-ibu rencana mujarah ya. Insyaallah. Biar pada sehat, punya duit, ya kan? Sehat lahir batinnya, kita baca sholawat. Ini saya mau cerita tentang sholawat yang sering kita baca, yang bunyinya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Jadi ada seorang hamba Allah yang rajin membaca sholawat. Orang kalau sering baca sholawat bu, pasti ngimpi ketemu Nabi. Ibu pernah ketemu Nabi? Boro-boro ya. Ada ngimpi dudak-dudak setan gitu. Kenapa? Karena tidurnya nggak baca doa. Kan yang benar mah doa gini. Katanya kalau tidur itu ingin berkualitas, nggak diganggu sama makhluk-makhluk lain selain laki kita. Kalau suami nggak apa-apa gangguin. Yang pertama adalah baca surat Falak bin Nas, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil. Yang kedua baca ayat kursi 3 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum sampai terakhir. Habis itu baca sholawat sampai ibu tidur baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa aja udah baca. Sholawat apa aja yang ibu resep bisa. Insyaallah tar malam ya. Iya kadang-kadang saya geprakin baby nih, saya main HP mulu. Tidur yang benar. Main IG, main apa kan sebetulnya mengundang yang nggak benar. Jadi hamba itu tiap malam baca sholawat selalu ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah suatu malam dia nggak ketemu Nabi, nggak ketemu Nabi sama sekali. Dia nangis. Hari pertama dia nangis sampai air matanya habis, kering, nangis lagi karena pengen ketemu Nabi. Karena kalau habis ketemu Nabi itu bahagia pembawaannya. Sampai 40 hari dia nggak ketemu Nabi sehingga matanya nggak bisa lihat, nggak bisa ngeliat sama sekali. Nah malam terakhirnya, malam ke-41 dia ketemu lagi Nabi. Nabi ngelihat dia, kenapa matamu nggak bisa lihat? Kata hamba tersebut, saya nggak ketemu Nabi. Akhirnya kata Nabi, baca ini nanti matamu akan kembali. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu dibaca ya tiap malam. Ya Rabbi habis sholat 3 kali. Apalagi mau jarah biar punya duit. Iya. Kapan berangkatnya? Minggu depan. Ya benar. Kalau hari ini jarahnya paling Banten, Wali Songo, mudah-mudahan ke depan jarahnya ke Mekah dan Madinah. Amin. Nah, kan itu tadi. Itu doa kalau ibu ngerti tadi sholawat. Artinya itu luar biasa nih. Sehatin ya. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan Nabi Muhammad yang bergelar Mustafa, manusia terpilih. Balik maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Nih itu artinya begitu tuh. Jadi kalau kita punya kepengenan, banyakin baca itu. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Kan banyak dosa kita ya. Nggak kehitung. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas kemuliaannya. Tuh, oleh Bung Arti itu artinya. Jadi itu minta supaya maksud kita yang baik disampaikan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak banget kepengenan kita, Bu ya. Iya, Allah resep pengen punya suami ganteng. Jangan itu laki-laki jelek. Lakinya itu juga. Biar ganteng. Enggak usah dia rajin sholat. Kalau hari Jumat ibu Siti Aisyah selalu memeriksa kuku Nabi Muhammad SAW. Ibu suka begitu nggak? Enggak. Ini yang pasti punya laki. Kalau yang enggak mah ya udahlah, istighfar banyakin. Periksa kukunya. Siti Aisyah selalu periksa kuku Nabi. Kemis sore atau Jumat pagi. Kalau itu aki-aki, kumisnya nih, saya nih kalau ntar nih hari Kamis syukur ini. Memang seminggu juga panjang laki-laki mah, Bu. Periksain kumisnya laki mah. Kan bikin enak, Bu. Ya yang atas be dulu. Sama kukunya. Lah ntar gak dikasihkan semua, Bu. Periksain ya, Bu ya. Sambil baca sholawat. Bang, itu kuku jelek amat, pen besok mau ke masjid. Apa balu gitu kan pastinya mah. Tapi sebenarnya laki-laki seneng, Bu, digituin. Resep. Kukunya jangan sampai dia itu nabi tidak pernah menggunting, jarang sekali menggunting kukunya sendiri. Itu selalu istrinya Siti Aisyah. Bisa begitu. Besok, ini kan Senin, besok Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis dah. Bang, sini bang, kata Pak Ustadz, suruh guntingin kuku abang. Yang bagus. Laki itu seneng, Bu. Seneng banget. Kumis, ini kumis udah jelek banget ini, cukur ya. Kalau nggak digunting, ya udah tuh pasti ikut. Kalau guntingnya memang kagak bisa, takut ambak-ambakan, anterin ke sono bang, nyukur yuk biar cakep. Kali cabutin. Boleh kalau mau dicabutin ubannya. Itu kan keinginan. Makanya baca ya Rabbi bil balik maqo waghfir lana ya wasi'al. Itu harus dibaca. Itu sholawat namanya. Dan itu sangat masyhur. Sholawat. Bahkan mata yang buta saja bisa kembali lagi, apalagi nggak punya duit. Insya Allah datang duit. Amin ya rabbal alamin.
Tema hari ini adalah hukum ziarah karena mau pada ziarah. Ya, karena saya dengar tadi, wah ini temanya. Dari jalan saya, temanya apa ya? Muharram udah lewat. Ini muludan masih lama. Salat mulu bosen. Ngomongin sembahyang mulu, udah sholat tiap hari. Kebetulan pas ada mau ziarah, ini langsung saya ketemu temanya. Apa itu ziarah? Ziarah itu artinya berkunjung baik kepada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ziarah ke orang tua, ziarah ke kiai, pesantren, atau juga ziarah ke keramat. Bu, itu keramat itu apa sih? Makam para wali. Karomah itu artinya kemuliaan. Karomah, orang kampung nyebutnya keramat. Emang boleh kita ziarah? Boleh. Pertama Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah menyia-nyiakan kalian memperbanyak harta padahal kagak kumpul-kumpul ya Bu. Udah ngumpulin emas dapat 5 gram, besok dipakai hilang lagi baik. Iya kan? Pengennya mah bikin ini, pengen bikin itu, tahu-tahu ada keperluan nggak jelas. Bu, sering begitu? Ya, itu salah ibu. Karena ibu nggak sholat duha. Tadi sholat duha nggak? Alhamdulillah. Siapa yang nggak sholat duha? Tuh kan banyak. Ibu pagi-pagi sholat duha. Bisa sholat duha? Yuk saya ajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Seringin. Insya Allah siapa orang yang sering sholat duha, di dunianya dijamin hartanya, dijamin rezekinya, di akhirat dibuatkan rumah di surga. Jangan lupa sholat duha 2 rakaat doang. Lagi nenek-nenek, ngapain sih kagak sholat? Ya benar, 2 aja nggak apa-apa. Yang penting tiap hari kerjain. Ya Bu ya. Tuh. Ini ziarah ini hukumnya Nabi pernah melakukan berarti sunnah. Ada sebagian orang melarang. Nggak salah dia ngelarang Bu. Khawatir kita di makam minta kepada makam. Jadi kalau ada yang ngelarang ziarah haram, udah bagenin baik. Dia punya alasan takutnya kita minta ke makam. Tapi kalau dia ngomelin kita, segala ziarah haram hukumnya. Dalilnya mana yang mengharamkan ziarah? Nabi saja membolehkan dulu. Nabi emang pernah ngelarang. Nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur karena Nabi ngeliat itu orang kalau di kuburan palanya disungkur-sungkurin sambil nangis. Minta sama itu makam. Ke kuburan bapaknya, bapak ini susah banget lah. Boro-boro bapaknya nulungin, agi hidup aja kagak bisa nulungin, apalagi udah mati. Yang dibutuhkan orang ziarah, orang mati itu adalah doa. Maka wajar kalau orang Muhammadiyah, orang Salafi melarang ziarah. Karena memang ada hadis yang menceritakan orang ada di zaman Nabi ziarah itu minta kepada kuburan. Ibnu Taimiyah melarang orang bertawasul, melarang orang ziarah kubur karena ada salah satu orang yang ketika dia sering berziarah dia bikin patung, Pak. Bu. Ini udah zaman kesini, udah abad ke-17 Ibnu Taimiyah semasa dengan Sunan Gunung Jati. Karena Ibnu Taimiyah itu semasa itu. Dia ngelihat orang itu bikin patung orang tersebut disembah-sembah. Maka Ibnu Taimiyah sangat mengharamkan ziarah dan bertawassul. Kayak tadi ibu-ibu, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah Al-Fatihah. Itu namanya tawassul. Itu Ibnu Taimiyah mengharamkan.
yang kemudian di sini teruskan oleh orang-orang Salafi dan orang-orang Muhammadiyah. Tapi mereka juga punya alasan melarang. Tapi kalau dia galak mah kita galakin lagi. Gitu. Masing-masing aja. Anahnu nahaitukum an ziyaratil qabri. Nahaitukum, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, fa'azuruha, maka berziarahlah engkau. Para sahabat menceritakan tentang ziarahnya Nabi ke makam kedua orang tuanya. Pertama, Nabi berziarah ke ibunya, yaitu Siti Aminah. Dia berdoa, dia hidupkan ibunya. Dia makan Nabi. Diketok-ketok, tak. Assalamualaikum ya Allah, izinkan ibuku bangun itu maknya. Ada hadisnya. Kalau kita bagaimana, Bu? Masya Allah. Jangankan udah dikubur balik lagi baru mati, dia hidup lagi juga setengah mati lah. Udah dipocong bangun lagi, kan banyak yang begitu. Setengah mati kita. Itu mah udah mati dibangunin. Nabi dia mah beda. Dibangunin Siti Aminah hanya disuruh bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Itu hak prerogatif Nabi khusus. Karena tidak bisa masuk surga kecuali dengan dua kalimat tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha nggak masuk surga, Bu. Karena kunci surganya dalam berjanji disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur. Itu. Nabi Adam aja kuncinya itu. Muhammadur Rasul. Biarin aja dia sekarang diriin gereja maksa-maksa. Enggak apa-apa. Enggak bakal masuk surga. Kalau dia pengen masuk surga ya masuk Islam. Itu ya. Itu kata kita. Jadi akan punya keyakinan yang berbeda. Tuh. Ini mengenai ziarah. Kemudian Nabi bangkitin Abdullah bapaknya. Sama dibangunin doang. Assalamualaikum Abi Abdullah. Minta izin sama Allah, ya Allah bangunkan kedua orang tua saya, bapak saya. Bangun Abdullah. Ada hadis. Lalu disyahadatkan kembali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nggak bisa kita mah. Nah ini ziarah, kata pengarang kitab I'anat Tanbihul Ghafilin, orang yang berziarah kubur pertama adalah hatinya biar lembut, tazkiratul maut, ingat akan mati. Hari ini ibu cakep banget pakai skincare, pakai nggak? Pakai skincare putih-putih mukanya. Nenek-nenek aja pakai pidak pipa putih kalau mau ngaji mah ya nek. Iya, masih cakep. Nek, jangan bilang anak muda nggak demen sama nenek-nenek. Banyak di Kalimantan bocah umur 20 tahun demen sama nenek-nenek umur 65 tahun. Hati-hati mana, bocah sekarang mah suka rada-rada. Ini kan akhir zaman, betul apa betul? Makanya nenek-nenek hati-hati, jangan sembarangan, jangan deblah-debleh bae ya. Terhitung di Google kalau aki-aki mah kawin sama perawan udah dari zaman dulu. Asal banyak duitnya udah bocah wadon mau bae. Lah kalau bocah laki ganteng masih muda umur 20 tahun demen sama nenek umur 65 tahun, dari mana ceritanya? Lah iyalah saya mau boro-boro. Ada 7 kasus perkawinan seperti itu di Indonesia. Maka nenek-nenek jangan sembarangan. Sekarang mah takut ada bocah demen. Ada bocah perjaka nyelancongin cucunya, demennya sama neneknya. Bener nggak? Nah iya, hati-hati ya nek, jangan deblah-deble ya. Masih ada yang demen. Lah, lu coba. Ibu coba dah.
bocah demen sama nenek-nenek, ya bisa. Hati-hati nek. Bocah ngeliatin nenek-nenek baik, hati-hati, demen itu. Kasus Neneknya banyak duitnya. enggak juga, ada yang banyak duitnya, ada yang enggak, emang udah rusak dunianya. Udah rusak, hati-hati. Di Jakarta nenek-nenek diperkosa sama bocah belima, aduh. Nenek-nenek udah umur 70 tahun udah pakai kursi roda diperkosa, nyari apa? Sudah bingung, kecuali nenek-neneknya masih gagah. Ya. Aduh, nyari viral juga kagak jelas yang begitu mah. Maka hati-hati ya, Mak. Maka nenek-nenek banyakin sholawat, banyakin sholat. Urusan mati enggak muda enggak tua. Ada yang udah nenek-nenek bongkok, betul kagak mati-mati. Ada yang masih botoh banget. Mati. Banyak di sini juga ada. Baru punya anak atuh, melahirkan, meninggal, ya anaknya kasihan. Tapi mau bilang apa, sudah menjadi perjanjian antara dia dengan Allah Subhanahu. Maka banyakin baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karomi. Niatin zarah. Kata nenek-nenek yang belah sono, boro-boro Gomar punya duit, siapa yang bagi? Laki orang punya, anak pada jauh. Loh, jangan begitu urusan rezeki mah. Siapa tahu lagi nyapu nemu 2 cepean. Sedih siapa ini bocah? Ya Allah, kalau emang ini rezeki saya bekal jarah, saya pergi. Begitu aja udah nemu duit ini. Bilang sama bocah, woi siapa yang kehilangan duit? Lu mau ngambil lagi atau tega sama nenek-nenek? Kalau pada diem bayar, udah setor ke Bu Mida. Bu, saya setor. Bayar lo di sini jarah. Ah, murah tuh mah. Murah itu mah 3 kali bayar juga lah, selesai. Yang penting paginya sholat malamnya sholat hajat mah dulu. Tahajud mah kalau bangun, kalau kagak. Jadi Bu biasakan kalau malam itu habis isya yang pertama sholat mutlak. Udah sholat isya nih, sholat ba'diyah udah nih. Sholat mutlak, usolli sunnatan mutlak rakaataini lillahi. Yang kedua sholat taubat. Ibu mah harus setiap hari sholat taubat. Sholli sunnata taubati rakaataini lillahi. Nabi nggak pernah ngerjain, ini sahabat yang ngerjain. Kenapa? Karena dia ada doa yang terhalang lalu dia sholat taubat. Yang ketiga sholat hajat. Ini harus tiga sholat ini harus dikerjain terus. Sholli sunnatan li al hajati rakaataini lillahi. Ya Allah, saya sholat untuk hajat saya. Hajatnya mah jarah doang, kan hajat. Pertama minta supaya punya ongkos, minta sehat badan, minta keluarga pada sehat. Ongkos punya badan sehat, anak cucu sakit nggak jadi jarah. Betul apa betul? Nenek-nenek kebina-bina banget, anaknya lagi sakit pergi baik. Iya, tar giliran dia sakit bagian gua antepin baik kata nenek. Iya. Makanya mintanya 3. Punya ongkosnya kalau bisa lebih. Jangan sekedar ongkos doang. Pulang bisa beli emping, bisa beli apa baik kan? Itu sholatnya 3 tuh. Sholat mutlak, sholat tobat, sholat Itu habis isya tuh. Disebut qiyamul lail. La ilaha illallah wal kalimul karim. Bisa nggak nih doanya sholat hajat? Hah? Ya dan ntar saya share. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanaka rabbil arsyil azim. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli dzambin la tada'li dzamban ila ghafartahu wala hajatan. Tuh di situ ada. Wala hajatan illa qadaitahu atau qadaitahu. Baca doa, Bu. Penting. Makanya kalau pengen jarak, udah berangkat aja. Bu, saya daftar.
Gak usah munggah-munggu, udah daftar aja. Yang penting kerjain usahanya, sholatnya nih. Apalagi cuma sampai sebulan. Sama laki, bang, mau jarah. Izin melaki dulu kalau orang perempuan wajib. Ini boleh orang dijarah sama ibu-ibu. Ya kalau lu punya duit mah sono pergi. Gitu kan? Orang laki mah begitu biasanya. Lu punya duit mah pergi sono. Ya kan duitnya dari abang. Gue belum punya duit pisan. Yaudah ntar saya sholat duha. Begitu. Jadi malamnya sholat mutlak, sholat taubat, sholat hajat. Tahajud mah kalau bangun, tidur dulu, layani dulu laki kalau masih punya. Kalau udah enggak ya udah biarin tidur, nonton TV. Jadi habis sholat isya, sholat ba'diyah isya, kemudian sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat, sholat sunnah Ini kan supaya pergi jarah nih, biar lancar jarahnya, biar punya ongkos, biar sehat badan, biar keluarga juga sehat. Udah bayar, besok laki tiba-tiba sakit panas, nggak jadi kan jarahnya. Maka doanya 3, punya ongkos, badan kita sehat, keluarga kita sehat. Itu ayo makinah. Mau jarah besok udah bayar, ongkos sudah siap, cucunya panas orang turun-turun, kan ribet. Sumpahin nama bocah, pergi baik tega. Nah makanya, ya Maya, ini mah haji berangkat, udah tua gue mampu, hiburan mumpung masih hidup. Udah ntar ada bumi dah, gratis nenek-nenek mah jangan bayar. Ya Maya. Insya Allah siapa yang biayain nenek-nenek besoknya kaya, amin. Iya. Berangkat mak, kalau masih sehat mah berangkat, masih jalan mak. Iya tenang baik. Ya Allah anak banyak, cucu banyak. Ya kali baik kalau itu mak. Ntar kalau misalnya ada cucu begini nih acting, mengapa mak ngelamun baik, gue pengen jarah harapnya duit gitu. Berangkat mumpung diberi kesehatan, tapi tadi minta doanya 3, punya ongkos, badan sehat jiwa raga, keluarga sehat. Nah tadi sholatnya, sholat hajat, sholat mutlak, sholat taubat. Usolinya bisa nggak? Kalau sholat mutlak, usoli sunnatal mutlak, udah segitu doang. Rakaat ini dahi ta'at. Usoli sunnata taubati, rakaat ini mustaqbilal kiblati lillahi. Usoli sunnatan li al hajati, rakaat ini mustaqbilal kiblati lillahi. Ustadz saya nggak bisa doanya. Udah robana. Yang lain mau ngomong sama Allah, ya Allah. Habis sholat nih. Kata anaknya nih nenek sholat lama amat. Apa sih yang diomongin sama Allah? Udah. Yang penting diawali dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya. Bisa kali itu mah? Bisa nggak Rabbana? Sampai di makam yang pertama kita ucapkan adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bisa. Kok assalamualaikum? Kira-kira kalau dijawab pergi orang kita. Nabi nyuruh kita mengucapkan salam kepada kuburan. Jadi ceritanya begini, suatu hari kan sahabat mah kepo bu, lebih kepo dari kita loh sahabat. Nabi lewat kuburan, Nabi mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar antum lana salafun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Sahabat yang nanya, ya Rasul, kok salam, kok ucap salam sama ahli kubur, kan dia udah mati. Maka kata Nabi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan dia mati. Karena dia mah Nabi. Langsung dibuka itu hijab alam kubur, ternyata di sana ada kehidupan. Sahabat ngeliat semua. Pada hidup lagi, pada ngobrol. Lah enak ya. Nah emang, ntar kan ngerasain. Ngobrolnya. Iya. Balik lagi enak. Bener bu. Mungkin sih taklim orangnya.
Ya, itu dilihat. Jadi kalau di alam kubur mah begini, kalau nggak ada yang ngirimin doa, itu dia dalam keadaan miskin. Makanya kita perlu punya anak, punya cucu yang pintar ngaji. Jadi dikisahkan dalam kitab I'anatul Talibin, ada seorang pada malam itu Syekh ini keliling. Dia ngelihat orang-orang pada berebut berkah dari orang-orang muslim, ada satu yang nyantai. Kamu kenapa nyantai? Saya udah cukup kiriman dari anak saya. Anak kamu siapa? Dia jualan di pasar Anu, jualan kue cincin, kue jalabia. Dia setiap hari berdoa untuk saya, baca Quran untuk saya, semuanya bersedekah untuk saya. Jadi saya cukup, gak usah rebut-rebutan sama dia. Ini kitab ya Bu yang cerita. Itu lama ketemu tuh dia, lagi jalan-jalan, ada kehidupan di situ. Yang lain pada berebut, ditanya, "Bapak kenapa berebut?" "Ya," katanya, "anak saya mau ada yang inget. Anak mah 7, satu gak ada yang baca Yasin kalau malam Jumat." Makanya Bu, kalau ibu punya anak, kalau ibu punya suami sudah meninggal, datangin anaknya sore-sore. Anak pertama, ntar malam lo ke masjid ora? Lah sibuk banget mak, banyak kerjaan. Jangan sibuk-sibuk, bapak lo kasihan. Begitu mak. Datang ke anak kedua, ntar malam ke masjid enggak? Kalau enggak yasinan di rumah. Jangan nonton TV baik. Malam Jumat Bu, itu semuanya arwah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Percaya apa enggak? Terserah, pasti ibu merasakan yang berbeda tiap malam Jumat. Itu dia pulang ngelihat rumah. Ini rumah, di dalam rumah ini ada orang yang baca Quran nggak? Baca Qurannya nggak harus di rumah, bisa di masjid, bisa dimakan, bisa di mana. Yang penting pengisi rumah itu, terutama anak orang itu harus baca Quran, baca Yasin. Makanya kita biasakan baca Makanya uprak Bu, punya mantu, punya anak laki, punya laki. Kalau malam Jumat di rumah baik uprak. Walaupun orang tuanya masih hidup, engkongnya pasti udah mati. Engkongnya udah mati, buyutnya juga pasti sudah mati. Kan datang terus. Dari zaman ke zaman datang nelongok. Kan dia mah kenal sama kita mah enggak sama dia. Engkong, buyut, apalagi canggih, warah, datang tuh Bu. Ke rumah kita datang. Jangan saka enggak. Mereka datang, oh itu anak si Anu, dia mah rajin bacain doa. Kenal gak ora sama gua. Tapi nyebut-nyebut nama terus, makanya kan perlu namanya disebut. Kok perlu namanya disebut? Agar malaikat tidak salah nyampainnya Bu. Misalkan Ahmad bin Muhammad, nggak boleh salah itu, karena malaikat itu bukan Tuhan. Malaikat punya keterbatasan sama manusia. Malaikat bisa salah, maka namanya kudu bener. Makanya kalau baca Quran di malam-malam Jumat, ibu ngirimin doa, bawa air segelas, bawa kue 2 piring buat yang ngaji kan. Saya, Pak Ustadz nih pahalanya buat itu, kalau ada duitnya 50.000 kalian baca doa. Kalau ada, karena itu pasti pulang, tulis semuanya yang kita ingat. Ustadz ini bacain Yasin, bacain doa. Ntar kan pasti disebut kalau ada amplopnya sama Ustadznya. Nah iya, ya nulisnya di amplop, dalamnya ada isinya. Lah karena habis baca Yasin capek. Ya, itu pahala duit itu nyampe kepada almarhum. Tuh saban malam Jumat semua ahli kubur datang ke rumah. Cucunya banyak banget datangin semua ya? Datangin semua. Nah, kadang-kadang kalau yang kagak baca Yasin itu bocah nangis, bayi-bayi ngeliatin ke atas, oh no, padahal bapaknya lupa kagak baca Yasin. Nyalahin makruhun, bapaknya yang salah kagak baca Yasin. Kerja, baca Yasin kagak. Ingetin ya, kalau malam Jumat uprak orang lanang suruh ke masjid,
Kalau orang wadan mah nggak usah, nggak apa-apa ngajinya siang. Laki-laki kudu ngaji ke masjid. Yasinan, udah yasinan mah terserah, mau main pingpong, mau main apa terserah. Yang penting maghrib sampai isya dia di masjid cuma 1 jam. Apalagi nonton TV, matikan TV-nya. Bang, sono jangan ngajarin bocor bener, ngapa lu? Kata laki kan gitu. Sono ke masjid, masjid sepi. Nanti seluruh keruhun-keruhun kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia ngelihat tersenyum. Alhamdulillah anak keturunan gua pada baca Quran. Dia ambilin tuh berkahnya, dia bawa pulang. Sampai buat seminggu itu makan, Bu, malam Jumat doang. Apalagi kalau malam tiap hari. Ya, jadi malam Jumat laki uprak-uprak, bocah uprak-uprak, suruh yasinan. Jangan di rumah, di sini di masjid. Atau musola terdekat, ramein. Nah ini ziarah. Kembali kepada kita, tema kita ziarah kubur. Yang pertama adalah tazkiratul maut. Yang kedua mendoakan kepada yang sudah meninggal dunia. Kata Allah, kenapa kita ziarah? Kata Rasul, kenapa kita ziarah ke makam wali Allah? Wali Songo, Sultan Hasanuddin, mereka yang sudah dijabah oleh Allah, dinyatakan kewaliannya oleh ulama-ulama. Karena yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad SAW itu adalah para wali Allah. Kalau kita keramat tajuk dekatnya ya bolehlah. Cuma ibu-ibu mah jangan sering-sering. Keramat. Yang bisa ngasih syafaat kepada kita ini yang pertama adalah Nabi, yang kedua para wali, yang ketiga orang tua. Jadi kalau kita jarah ke orang tua, ngajak laki jangan sendirian. Kalau nggak ngajak anak laki-laki. Orang perempuan nggak boleh jarah sendirian ya. Harus ngajak orang laki, kalau nggak lakinya anak laki-lakinya, kalau nggak abangnya. Jangan harus bertiga. Tapi perempuan semua boleh, asal jangan sendirian. Cuma sendiri doang, perempuan aja nggak boleh. Ya. Kalau perempuan sendirian nggak boleh. Iya. Ntar kok sambat pulang ribet. Nggak boleh ya. Kalau perempuan harus ada temennya, minimal sama-sama perempuan atau anak laki atau laki-laki kita sendiri atau abang kita. Orang lain nggak boleh walaupun kenal. Ghair muhrim nggak boleh. Harus ngajak itu orang perempuan atau perempuan lagi teman-temannya. Baru di situ ngajak ustadz boleh. Boleh. Nah, yang kedua adalah kita mendoakan ahli kubur ya. Tujuan yang pertama melembutkan hati, yang kedua doa lil mayyit, mendoakan untuk mayit. Nah, para aulia Allah ini dapat memberikan syafaat baik di dunia ataupun di akhir. Maka ketika kita berdoa di makam-makam yang mulia, hajat kita akan dikabul. Gue mau jarak ke sono. Boleh nggak begini pikiran saya? Pikiran kita. Gue mau jarak ke sono, kali be mendingan dikit ini besok hidup. Ya jangan susah baik. Numpang doa di tempat orang-orang mulia, boleh nggak begitu Bu? Boleh. Asal jangan minta sama dia. Numpang doa di tempat mulia, di makam-makam mulia, keramat numpang. Kali sinyalnya bagusan di situ mah. Karena dia dulunya bener. Karena dulunya dia itu orang baik. Maka kita numpang doa di situ. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita doa sama Allah. Minta agama kita selamat. Awak kita selamat. Kita numpang doa kayak di masjid, ini kan tempat mulia. Kita doa di sini. Ini tempat mulia namanya. Kita doa banyakin di sini. Baca sholawat. Ya Bu ya. Ini adalah tempat mulia. Kenapa harus ziarah? Tadi untuk melembutkan hati. Bisa sholawatnya tadi? Itu namanya sholawat burda. Yuk kita ulangi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma
bika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Saya akan terjemahkan satu persatu selawat ini. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhan, wahai Allah, bil Mustafa, dengan sebab Nabi Muhammad manusia terpilih. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah terdahulu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas kemuliaannya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya, wahai Gusti kami, Tuhan kami, sholli wa sallim daiman abadan. Selawat dan rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal habibi kal khairil khalqi kullihimi, seperti kebaikan makhluk keseluruhan. Huwal habibu, dialah kekasih. Turja syafa'atuhu, yang diharapkan pertolongannya. Likulli haulin, dari segala ewu pakewu, dari segala apa itu ewu pakewu itu? Dari segala kepusing. Likulli haulin muktahimi, dari segala kesulitan yang berantai-rantai. Makanya ibu kalau pusing nih, maaf ya, ada yang punya pinjaman online atau punya bank keliling di sini, alhamdulillah aman. Kalau ada saudara yang sudah pinjaman begituan bank online atau bank keliling, suruh baca sholawat itu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Dialah kekasih Allah, turja syafa'atuhu, yang diharapkan pertolongannya, likulli haulin, dari segala kebingungan, muqtahimin, yang bercampur-campur. Bo, coba tanya, punya nggak mantu anak yang minjem bank? Bank online itu suruh baca itu biar lunas. Sebab kenapa? Saya nggak mau sebut nama. Di Mekarjaya gara-gara minjem bank online bercerai. Utangnya lebih dari 50 juta padahal minjemnya cuma dikit, bayarnya kudu segitu. Lakinya kesel diceraikan. Minjemnya ya lo kesel bu, minjemnya orang bilang-bilang. Lah bekal apa? Lah kan orang laki juga suujon. Lah bekal apa lo? Begitu. Minjem lagi, rumahnya sampai kejual. Di Bondowoso juga ada. Di sini saya nggak tahu sih, saya dengar ada juga. Baca itu. Mungkin orangnya nggak ngaji kali. Ya, hati-hati, jangan pinjam begituan, haram. Riba itu haram. Ya, kalau minjem ke BMT, Baitul Mal wa Tamwil, atau bank syariah, ke bank yang ini aja. Jangan bank online, jangan bank keliling. Dia mas engke, duitnya belum dipakai udah ditagih. Ya, haram hukumnya, jangan. Mendingan ibu salat duha 10 rakaat, 12 rakaat. Ya, bagian itu kaki pada sengkleh. Bahaya. Saya sering ceramah begitu ke ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu suka minjem, bener. Bocah sekolah, bocah apa, tapi kan kudu ngomong sama laki. Jadi kalau ada masalah, laki bantuin. Bang, ini kita minjem berdua lah urusannya. Ayo nyari duit yang bener. Saya sholat, abang nyari duit. Ini kalau nggak begitu kan orang laki juga tersinggung. Takutnya duitnya bakal apa. Kan orang sekarang tahu sendiri lagunya. Namanya akhir zaman. Nenek-nenek demen bocah demen nenek-nenek. Nah, banyak ini ceritanya. Nah, makanya baca salawat tadi. Yuk kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma
karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Baca itu. Insya ya, namanya gak doa. Kalau tiap hari masa iya Allah nggak dengerin kita. Tiap hari baca. Ya Allah juga urusannya banyak, hambanya banyak, bukan kita doang. Makanya jangan sekali bacanya. Ya, 2 miliar manusia sedunia. Ya Allah sih gampang aja kedengeran semua. Tapi kan malaikat yang kagak bisa. Ini malaikat ngelaporin nih, nggak semuanya langsung nyampe ke Allah. Makanya dibacanya harus tiap hari. Yuk kita baca lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal bibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Itu saya kasih burdah namanya, sholawat burdah. 3 ini aja yang paling penting. Sholawat burdah banyak, tapi ini yang penting dibaca tiap hari. Kita baca, terserah mulai dari maulaya dulu langsung rabbibi huwasal habibu, terserah. Ini bisa dibulak-balik. Dan salah satunya ini bisa kalau ibu ngerti bacanya. Kalau dibaca dulu ulak-balik ini bisa jadi ajian putar giling. Bu, punya laki kagak pulang-pulang, dibacain ini pulang. Cami baca, Cami. Siapa? Cami baca. Kita punya anak, enggak pulang-pulang bu, bacain. Kita punya mantu, udah demanan baik, anak kita suruh bacaan. Loh, lu bacain ini kata Ustaz. Ntar kan dia keder, pulang lagi. Itu ya. Saya yakin di sini ada yang punya masalah, makanya saya terbuka saja. Tapi kan diem ya, yang tahu cuma kita sama Allah, ya Allah begini amat, gitu doang. Itu bacain. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir ma madha ya ya, terus maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul huwal habib turja syafa likulli haw ahwali muq. Nah, yang penting ya Rabbibinya hafal. Ya Rabbibi hafal ya. Itu artinya hafalin ya. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku, bil Mustafa dengan Nabi Muhammad manusia terpilih, balik maqasidana, sampaikan maksud kami. Itu penting. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa kami. Ibu bisa baca itu setiap hari, mohon kepada Allah Subhanahu itu punya maksud. Tapi kalau mau dibikin putar giling itu 3-3-nya dibaca berbalik-balik. Tungtang, tingtung, ntar kesini dulu, ntar sini dulu. Ini baterainya habis ini. Mungkin karena sudah siang, kita akhiri. Semoga minggu bulan depan kita bisa ketemu lagi. Nah, kita berdoa hari ini semoga Allah kabul semua hajat kita yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah.
Semoga Allah ampuni dosa kita. Semoga Allah selamatkan jiwa, raga kita dan keluarga kita serta harta kita. Dan semoga Allah beri kita kesempatan untuk husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qablal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Allahumma balligh muradana ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Allahumma balligh muradana ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu baterainya.